Ya, untuk menjawab siapakah pihak aksi yang terlibat dan bagaimana, atau dapatkah pihak aksi tersebut mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kita telah tersambung bersama dengan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Selamat siang, Robert. Baik, Prof. Dapatkah kemudian ada identifikasi siapa pihak asing yang dimaksud oleh pemerintah? Kalau saya melihat ada dua kelompok. Pertama adalah warga negara asal Indonesia, tetapi mereka ada di luar negeri, atau mereka sudah berubah menjadi warga negara asing, tapi mereka di luar negeri. Yang kedua adalah betul-betul warga negara asing yang tidak ada kaitannya dengan Papua, yang memang mempunyai mungkin solidaritas untuk memerdekakan Papua. Yang kedua adalah kelompok yang ada di dalam Papua, seperti misalnya kemarin ada warga negara asing yang ikut berdemonstrasi. Ya, kalau dalam pemahaman saya bisa saja mereka ini justru memprovokasi para pendemo di sekitar situ supaya mereka bisa diliput, dan kemudian liputannya itu akan disebar ke media-media internasional. Seperti itu. Ya, Prof, kalau Anda lihat... Nah, tentu yang sekarang yang terakhir dari pemerintah... Dilanjutkan, Prof. Adalah disinyalirnya ISIS ikut bermain. Jadi ISIS ikut bermain di situ. Karena kalau dari sisi ISIS, sebenarnya mereka tidak punya kepentingan untuk memerdekakan Papua. Tetapi mereka ingin melawan, tanda kutip, pemerintah Indonesia, sehingga Indonesia ini memang bisa hancur lebur. Dan pada saatnya nanti mereka yang akan menguasai Indonesia. Nah, ini yang menurut saya harus diwaspadai, tidak hanya oleh masyarakat kita di Indonesia, tetapi juga pada warga asal Papua. Jangan sampai mereka hanyut di dalam suatu proses yang didesain oleh ISIS, yang ujungnya nanti ternyata ISIS akan berhadapan dengan mereka. Oke, mengapa begitu banyak, saya katakan dalam tanda kutip, pemain asing di sini, Prof? Ya, yang pasti begini, yang kita harus pahami bahwa permasalahan yang ada di bumi Papua itu kan berawal dari rasisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di Surabaya, dan sekarang ini sedang diproses. Dan saya khawatir memang oknum-oknum ini memang sengaja punya niat jahat untuk memicu kerusuhan yang ada di Papua. Oleh karena itu saya menganggap tepat tindakan dari Polri untuk mentersangkakan mereka sepanjang Polri mempunyai bukti yang kuat. Nah, dengan adanya kerusuhan yang terjadi di bumi Papua, lalu kemudian ini dimanfaatkan oleh warga negara asing asal Papua yang ingin memerdekakan Papua untuk mendapat perhatian dari masyarakat internasional. Di samping itu, dari ISIS tentu ini merupakan suatu entry point untuk mereka bisa mengobok-obok Indonesia, dan ini yang harus diwaspadai. Oke, Prof, kita akan berbicara spesifik mengenai dua sosok di sini yang telah disebutkan namanya oleh pemerintah dan juga kepolisian. Veronica Koman telah menjadi tersangka oleh Mapolda Jatim, berada di luar negeri tetapi warga negara Indonesia. Nama lain adalah Benny Wenda, warga negara asing dan berada di asing tapi diduga juga menjadi dalang dari kerusuhan yang terjadi di Papua. Dapatkah kemudian perjanjian luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain membawa tokoh ini mempertanggungjawabkan jawabannya menurut hukum Indonesia? Ya, terhadap Veronica Komen, kalau menurut saya Polri sudah tepat dengan memasukkan nama tersebut ke red notice, dalam red notice, sehingga siapapun kepolisian negara yang mendapati Veronica, maka dia akan menyerahkan Veronica kepada kepolisian kita. Kenapa? Karena ini bukan tujuan politik. Yang terjadi pada Veronica ini tujuannya karena dia melanggar perundang-undangan di bidang ITE di Indonesia. Nah, terkait dengan Benny Wenda, karena dia warga negara asing, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengetahui posisi Benny Wenda itu di mana dan warga negara dia apa. Kalau katakanlah pemerintah sudah mengetahui warga negara dia Inggris dan dia berada di Inggris, sebaiknya pemerintah mengirim utusan ke Inggris
dan meminta negara Inggris untuk melakukan proses hukum terhadap Benny Wenda yang punya peran di dalam memprovokasi kerusuhan di bumi Papua. Dan ini pernah pemerintah Indonesia lakukan ketika pada masa itu Hasan Tiro masih berkewarganegaraan Swedia, lalu dia diduga melakukan penggalangan dana, memberikan senjata dan lain sebagainya pada GAM, sehingga Presiden Megawati ketika itu mengirim utusan khusus ke Swedia untuk meminta pemerintah Swedia melakukan proses hukum. Tentu kalau misalnya pemerintah setempat, Swedia atau dalam hal ini Inggris tidak melakukan proses hukum, maka pemerintah Indonesia bisa bersikap tegas. Misalnya saja melakukan protes diplomatik, sampai pada ujungnya nanti kalau misalnya perlu melakukan pemutusan hubungan diplomatik. Karena dengan tidak melakukan proses hukum terhadap warganya, maka berarti bahwa pemerintah tersebut sudah tidak tanda kutip melakukan tindakan yang bersahabat terhadap pemerintah Indonesia. Prof, apakah Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi kalau dalam kasus Benny Wenda bersama dengan Inggris dan juga dalam kasus Veronica Koman, mungkin dengan negara tetangga yang tidak disebutkan oleh kepolisian? Terkait dengan perjanjian ekstradisi, tentu ini tidak akan berlaku pada Benny Wenda, ya, karena Benny Wenda bukan warga negara kita, tetapi terhadap Veronica ini bisa berlaku. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa perjanjian ekstradisi bisa saja tidak dibutuhkan apabila ada kerjasama antar kepolisian ya yang tergabung dalam Interpol untuk ketika mereka menemukan Veronica keberadaannya di mana, lalu menyerahkan kepada kepolisian Indonesia. Kalau ekstradisi itu dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Oke, berarti satu menggunakan protes diplomatik dalam kasus Benny Wenda dan satu menggunakan perjanjian ekstradisi antar kepolisian, yaitu dengan jalur Interpol. Menurut Anda, apakah ada dengan paradigma dunia yang melihat Benny Wenda dan juga Veronica Koman berjuang atas nama hak asasi manusia, apakah ini akan menyulitkan, Prof, proses ini? Ini yang kita perlu pahami. Sama sekali tidak. Kenapa saya katakan sama sekali tidak? Karena yang terjadi di bumi Papua ini adalah akibat dari orang tertentu yang melakukan tindakan yang rasis. Yang oleh rakyat Indonesia pun kita tidak akan bisa membenarkan tindakan tersebut. Dan oleh kepolisian sudah melakukan proses hukum. Jadi masyarakat internasional paham betul bahwa ini bukan suatu tindakan kerusuhan ini ya, karena adanya opresi dari pemerintah misalnya. Sama sekali tidak. Lalu kemudian kalau misalnya kita rujuk pada kasus pada tahun 1991 di Amerika Serikat di Los Angeles, Rodney King, yang pada waktu itu yang bersangkutan dipukuli oleh polisi yang berkulit putih. Nah, itu menjadi suatu kehebohan, suatu kekacauan di Los Angeles. Sampai kemudian ada pencurian dan lain sebagainya. Itu terjadi. Dan masyarakat internasional tahu bahwa pemerintah Amerika Serikat harus melakukan tindakan polisionil untuk meredam kejadian tersebut. Nah, sama halnya dengan apa yang terjadi di bumi Papua sekarang. Jadi, masyarakat internasional, kalau saya amati dari pernyataan-pernyataan kepala negara, kepala pemerintahan, itu mengatakan bahwa ini harus pemerintah Indonesia yang mempunyai tanggung jawab untuk meredam ini dan tidak sama sekali berkaitan dengan isu-isu tentang referendum yang kemudian harus dibawa ke Dewan Keamanan PBB, bahkan ke Majelis Umum PBB, sama sekali tidak ada kaitannya, apalagi juga Dewan HAM PBB. Karena apa? Karena tidak hanya masyarakat sipil yang jatuh korban, tetapi juga aparat yang mencoba untuk melakukan peredaman terhadap kerusuhan ini juga jatuh korban. Jadi sekali lagi, saya berharap bahwa pemerintah, kepolisian kita, bahkan kalau perlu misalnya nantinya TNI, itu harus tegas untuk menyelesaikan, meredam kerusuhan ini agar kemudian tidak meluas. Dan mewaspadai mereka-mereka yang mencoba mengambil manfaat dari apa yang terjadi di Papua. Baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama dengan saya langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, Prof. Saya berharap bahwa pemerintah, kepolisian kita, bahkan kalau perlu misalnya nantinya TNI,
itu harus tegas untuk menyelesaikan, meredam kerusuhan ini agar kemudian tidak meluas dan mewaspadai mereka-mereka yang mencoba mengambil manfaat dari apa yang terjadi di Papua, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama dengan saya langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Prof.